Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan video contoh penyelesaian analisa struktur rangka batang dengan menggunakan metode Cremona atau grafis. Di mana pada video bagian pertama sudah selesai dengan mencari reaksi peletakannya. Dan di bagian kedua ini nanti agenda kita adalah membahas bagaimana mendapatkan gaya batang. Namun sebelum masuk ke sana, saya akan mengadakan sedikit pertanyaan mengenai konsep vektor. Oke, di sini ada dua buah gambar vektor, ada 1, 2, 3, 4, 5 buah vektor untuk masing-masing gambar. Pertanyaan saya, antara dua gambar ini manakah yang merupakan vektor yang menunjukkan keseimbangan vektor? Apakah gambar bagian atas atau gambar bagian bawah? Oke, 1, 2, 3. Kalau ada yang menjawab bagian yang atas ini adalah vektor yang merupakan keseimbangan, maka Anda benar. Yang ini bukan vektor yang menunjukkan keseimbangan, melainkan ini tidak lebih adalah bentuk resultan atau penjumlahan daripada vektor. Karena dia nanti akan mirip seperti ini ya. Yang ini. Di mana ekornya vektor A ketemu dengan ekornya vektor R. Dan kepalanya vektor R ketemu dengan kepalanya vektor B. Atau A tambah B sama dengan R. Nah, kalau yang di sini, ekornya yang vektor kuning ini ketemu dengan ekornya yang vektor merah. Dan kepala yang biru ketemu dengan kepala merah. Atau dengan kata lain, yang kuning tambah yang hijau, tambah magenta, tambah orange, tambah biru, itu sama dengan yang merah. Sedangkan gambar yang pertama, yang ini tidak menunjukkan penjumlahan vektor, tapi menunjukkan keseimbangan dari vektor-vektor ini sendiri. Ini penjumlahan juga sebenarnya ya, tapi tidak merupakan resultan. Karena yang ini vektor merah itu ditambahkan dengan vektor kuning, tambah vektor hijau, tambah vektor magenta, tambah vektor orange, tambah vektor biru, menjadi 0. Ya, jumlahnya 0. Kenapa? Karena tidak ada resultan. Kalau ada resultan tentu ada jarak. Misalnya antara yang merah dengan biru ada jarak. Ya, itu ada resultannya. Seperti ini misalnya kalau yang merah ini saya hilangkan, ya, ini tidak vektor tertutup. Nah, resultannya yang mana? Resultannya ini. Kalau ini saya lihat, kalau kita lihat tidak ada yang menjadikan vektornya terbuka. Dia vektornya saling menutup. Sehingga penjumlahan ini menjadi 0. Atau disebut dengan kata lain adalah vektor keseimbangan. Atau keseimbangan dari sekumpulan vektor. Oke. Nah, konsep yang ini akan menjadi dasar dari membuat Cremona untuk gaya batang. Oke. Nah, kita masuk ke mencari gaya batangnya. Nah, ini gambar yang kemarin vektor di video sebelumnya. Kita mulai dengan vektor Cremona untuk gaya beban gravitasi. Oke. Nah, seperti biasa pada analisis rangka itu kita mulai pada titik yang dimana hanya diketahui, yang belum diketahui eh, gaya batang yang dua buah gaya batang yang belum diketahui. Oke. Nah, berarti di dalam struktur ini hanya pada titik A yang belum diketahui dua buah gaya batangnya, yaitu batang 7 dan batang 1, atau pada titik B, batang 12 dan batang 6 yang belum diketahui. Selain itu, rata-rata terdapat 3 batang sampai 5 batang yang belum diketahui. Oke. Nah, lazimnya kita mulai dari titik A. Oke. Nah, ini saya zoomkan ke titik A. Oke, ini titiknya. Itu terdapat gaya VA atau reaksi peletakan VA, kemudian beban luar 3 kN, kemudian batang 7 dan batang 1 yang ketemunya di titik A. Nah, untuk menggambarkan kremonanya, itu kita selalu mulai dengan arah jarum jam. Jadi berputar seperti ini urutannya. Dan kita mulai dari ujung pertama itu adalah dari gaya yang sudah diketahui sebelumnya. Kalau kita mulai dari batang 1 belum diketahui, mulai batang 7 belum kita ketahui. Dari 3 kN masih ada VA di belakangnya. Maka VA yang kita ambil sebagai dasar acuan awal untuk menentukan kremona. Ya, tidak boleh bisa saya sih dari 3 kalau sudah berpengalaman, sudah tahu cara yang ini, mulai dari 3 juga boleh. Asal jangan dari batang 7 atau batang 1. Ya.
Namun karena kita lagi belajar, maka dimulai selalu dari ujung yang sudah diketahui yang dari awal. Nah, maksudnya urutan pertama itu yang kita ambil itu yang sudah diketahui. Jadi yang satu tidak boleh, maka yang VA. Oke, kita mulai dari VA. Saya balik ke gambar sini. Nah, VA itu kita tahu dia besarnya dari ujung sini, ya yang ini sampai ke atas sana ya. Oke, berarti sampai di sini. Nah, ini saya copy dulu ke bawah, karena kalau saya gambar di situ nanti mumplok ya, jadi nggak muat. Nah, misalnya saya taruh situ dulu. Nah, setelah VA, kita kembali ke gambar sini, VA, kemudian gaya 3 kilonewton. Ya, berarti di ujung kepalanya VA, saya tempatkan, saya taruh ekornya yang 3 kilonewton. Jadi saya ambil yang 3 kilonewton yang di sini, saya copy yang ekornya 3 kilonewton berarti di situ, lalu saya taruh di kepalanya VA. Seperti ini jadinya. Oke. Nah, kemudian setelah yang 3 kilonewton tentu adalah sesuai urutan adalah batang 7. Hanya permasalahannya batang 7 ini saya belum tahu ekornya mana, kepalanya mana. Jadi saya ambil yang dari tengahnya aja dulu. Nah, itu saya taruh di kepalanya gaya 3 kilonewton di sini. Oke. Nah, sekarang setelah batang 7, ini biarkan dulu ya seperti itu, nanti akan diperbaiki. Kita masuk ke batang 1 sesuai urutan. Sama karena saya belum tahu ujung kepala dan ekornya mana, jadi saya ambil di tengah dulu. Lalu saya taruh di ujungnya batang 7. Di sini atau di sini. Nah, ini problem. Kalau di sini boleh, sini juga boleh. Atau kalau ini saya bikin panjang sampai sini juga boleh. Ya, jadi belum tentu, belum tahu ya di mau taruhin mana. Tapi satu hal yang saya tahu adalah ujungnya kepalanya batang 1 harus ketemu dengan ekornya VA. Ya kan? Berarti taruh saja di sini. Ups, bukan situ ya, sini. Ini salah salah klik saya. Oke. Nah, sekarang antara batang 7 dan batang 1 harus menutup poligon yang tertutup atau harus ketemu kepala dan ekornya. Kalau saya ketemukan yang ekor sebelah sini dengan kepala sini misalnya, itu tidak bakalan ketemu. Ini akan lari terus ke atas, ini akan lari terus ke sana. Ini saling menjauh jadinya ya. Maka yang mungkin hanyalah ketemu ini ekornya ini ketemu dengan sini, nanti ketemu dengan garis sini. Ya, yang paling mungkin hanya seperti itu. Maka ini saya ketemukan ekornya dengan kepala menjadi seperti ini. Oke. Nah, dengan begini sudah kelihatan jelas bentuknya. Berarti yang ujung sana udah tidak perlu, yang ini bisa dibuang, juga yang ini juga sudah bisa dibuang, karena tidak perlu lagi ya, karena sudah membentuk vektor itu. Oke, sekarang kita lihat arah-arahnya. PA ke atas, 3 kilometer ke bawah, berarti yang batang 7 menghadapnya ke bawah sini. Dan batang 1 menghadapnya ke sana, supaya membentuk vektor tertutup. Oke, ke atas, ke bawah lagi, lalu ke kanan. Untuk di sini. Oke. Nah, sekarang batang 7 kita tahu menghadap ke bawah sini. Kalau kita bawa ke gambar yang di sebelah sini, batang 7 ke bawah berarti menuju titik A, ya. Nah, karena dia menuju titik A, berarti gaya batang 7 ini negatif, alias batang tekan. Sedangkan batang 1 arahnya ke arah sana, menuju ke arah pot VA di sini. Kalau di gambar yang sini, batang satunya menjauh titik A jadinya. Berarti batang plus atau batang tarik, ya, karena menarik titik A. Kalau batang 7 minus karena menekan titik A. Oke, logikanya seperti itu. Nah, ini sebentar saya copy dulu labelnya supaya nanti kita mudah mengidentifikasi yang di sini. Demikian juga yang batang 1 saya copy, saya taruh di sini. Oke. Nah, ini saya tambahkan tanda plus minusnya supaya mudah untuk melihat hmm, tanda minus. Duh, panjangan gede begini kenapa ya? Oh, ini kurang pas. Oke. Sedangkan batang 1 itu dia positif ya. Oops, lupa huruf S, 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 S. Oke, seperti itu. Atau ini juga bisa saya beri warna. Eh, Kasih warna, kalau yang plus, negatif, saya kasih warna merah. Merah jangan ya, sudah sama dengan yang di atas. Atau biarlah biar gaya saja yang warna-warni ya, untuk gaya batang tetap warna batangnya saja. Oke, sekarang untuk titik A selesai, kita pindah ke titik berikutnya yang punya dua batang yang tak diketahui.
kita hanya bisa pindah ke titik C, karena titik H masih 3 batang yang tidak diketahui, yaitu 13, 18, dan 8. Sedangkan di titik C hanya 13 dan gaya batang 2 yang belum diketahui. Berarti yang titik C yang memenuhi kriteria. Di titik C ini yang saya sudah ketahui adalah batang 1, yang nilainya plus, arahnya ke menjauh ke titik C berarti ya. Dalam gambar sini menjauh titik C. Berarti ke arah sana. Di gambar sini menjadi ke arah sana. Loh, bukannya tadi S1 ke sana, Pak? Nah, S1 kan kalau di titik A menghadap ke sana. Ya, kalau di titik A sini tadi batang S1 itu menjauh titik A ke arah sana. Di titik C dia batang plus, kan masih tetap batang plus kan? Berarti kalau titik C berarti dia menjauh titik C. Di gambar sini berarti dia menjadi ke arah sana. Nah, arah yang digambar kremonanya tidak tetap ya, maksudnya tidak harus kalau ke bawah berat ke bawah, terus kalau dia ke kanan, terus enggak ya. Tergantung dari mana titik kita tinjau. Yang jelas kalau negatif menjauhi titik kumpul yang yang menjadi titik tinjauan, dan plus berarti menjauhi titik tinjauan. Oke. Nah, sekarang saya balik ke sini. Batang 1 saya tahu arahnya ke arah sana menjauhi titik C. Nilainya sudah ada, gambar sepanjangnya sudah diketahui. Nah, di ujung batang 1 itu saya taruh batang 13. Saya copy, karena saya belum tahu di mana ujung kepala dan ekornya, jadi saya ambil di tengah dulu. Saya taruh di ujung batang 1, taruh sini. Oke. Lalu batang 2, saya lanjutkan dengan batang 2, saya copy lagi. Batang 2 ini saya tidak tahu mau di ujungnya 13 yang mana, di atas sana atau di bawah sini, atau di tengah, saya tidak tahu ya. Yang saya tahu, ujung kepalanya batang 2 harus ketemu dengan ekornya batang 1. Berarti ekornya batang 1 di sini. Saya taruh sini. Oke. Oke, sudah habis batangnya. Sekarang sarannya batang 2 ini dan batang 13 ini harus membentuk poligon tertutup atau saling ketemu ekor dan kepalanya. Nah, permasalahannya batang 2 ini kalau saya teruskan dia nutupnya di sini, pas titik 0 sini, ketemu di sini. Atau batang 13 ini tidak ada nilai karena ketemu di sini jadinya kan. Tidak ada nol, tidak ada garis dia. Langsung jadi hapus saja. Dengan kata lain batang 13 nol dan batang 2 sama panjang dengan batang 1. Ya kan dimulai dari sini sampai sini kan batang 2-nya. Kan? Sehingga batang 2 dan batang 1 bisa saya gabung garisnya hanya di dalam anotasinya atau dalam keterangannya saya berikan kode untuk batang 1 dan batang 2. Nilainya plus. Oke? Nah, seperti itu. Eh, Setelah titik C kita pindah ke titik H. Jangan titik D ya. Titik D belum diketahui 18, 14, dan 3. Pindahnya ke titik H. Karena yang titik H tinggal 18 dengan gaya batang 8 yang belum diketahui. 13 batang 0, batang 7 diperoleh dari titik A, yaitu yang ini. Oke. Nah, kita mulai dari yang sudah diketahui sudah diketahui yang paling akhir ya. Dalam urutannya berarti yang batang 7 saya mulai dulu, kemudian 5 kilonewton, kemudian batang 8, kemudian batang 18. 13 enggak usah karena 0 ya. Jadi saya mulai dari batang 7. Batang 7 saya tahu negatif, berarti ke atas menuju titik H. Berarti di gambar sini nanti batang 7-nya ini ekor, sana kepalanya. Walaupun tadi di waktu kita titik A, ini ekor, ini kepalanya batang 7. Ya kan? Karena titik A. Sekarang kalau titik H, batang 7-nya dari bawah ke atas. Supaya dia mendekati titik H. Oke? Lalu di batang 7 saya taruh 5 kilonewton untuk beban luarnya. Sebesar 5 kilonewton, saya ambil yang ini. Nah, itu saya ambil ekornya, berarti ini ekornya, saya taruh di kepalanya batang 7. Saya taruh sini. Jadi seperti itu. Batang 7, kemudian 5 kilonewton, lalu batang 8. Batang 8 ini saya belum tahu mana kepala ekor, mana kepala, mana ekornya. Jadi saya taruh di ujungnya batang gaya 5 kilonewton, taruh di situ. Lalu setelah batang 8 kita pindah ke batang 18. Saya copy lagi. Nah, di sini bisa saja saya taruh sini, bisa saja saya taruh sini, tapi itu tidak mungkin ya, karena belum pasti ya. Yang saya tahu pasti batang 18 ini dengan batang 7 ketemu. Jadi ekornya batang 7, di sini ekornya ketemu dengan batang 18 sampai di sini. Oke. Setelah batang 18 sudah tidak ada lagi. Sehingga antara batang 18 ini nantinya dengan batang 8 yang ini
harus ketemu membentuk pola tertutup atau kepala dan ekornya harus ketemu ya. Jadi saya ketemukan dengan cara seperti ini. Oke, seperti itu ya. Nah, sisanya itu saya buang, yang ini juga yang sana saya buang. Oke. Sehingga kita peroleh untuk batang 8 yang ini dan batang 18 yang ini. Oke. Hanya saja sekarang untuk tanda minusnya sudah benar enggak ya? Saya cek. 7 ke atas, kemudian yang 5 kilonewton, kemudian S7, S8-nya ke bawah. Berarti kalau di sini mendekati titik H, berarti batang 8-nya negatif. Sudah benar dia negatif. Oke, 8 negatif. Kemudian setelah batang 8-nya turun ke bawah, di sini S18-nya naik ke atas. Berarti di gambar sini 18-nya ke atas berarti menuju titik H. Berarti S18 juga batang negatif. Ini batang 18. Oh, saya belum ukur ya panjang-panjangnya tadi. Oke, sebelumnya kita selesaikan dulu yang titik H. Kita cek ulang ya. Batang 7 ke atas, dia 5 meter ke bawah, batang 8 ke bawah, batang 18 naik ke atas. Menutup, jadi membentuk vektor tertutup ya. Seperti ini. Oke. Nah, sekarang saya ukur dulu panjang-panjangnya, karena nanti kita catat ya. Jangan nanti belakangan ya, bisa lupa nanti yang garisnya yang mana, akhirnya pusing lagi memeriksanya. Jadi saya pakai perintah measure geometry yang quick. Nah, untuk batang 7 itu panjangnya 27,951 ya. Ya, batang 7 itu yang lihat di tulisan muncul di atas 27,951. Nah, saya sudah buka Excel, saya bikin tabel seperti ini. Untuk batang 7 tadi berapa? 27,951. Berarti batang 7 negatif, saya taruh di batang tekan 29 ya. 351. 27,951. Aduh. 27,951 Bu. Sekarang berikutnya batang 8 itu 22,361. Batang 8 juga negatif 22,361. Lalu batang yang 18 5,59. 5,59 ya. Batang 18 5,59. Nah, masih ada batang 1 dan batang 2. Oh, panjangnya 25 ya. Sudah langsung muncul nih tulisannya 25 ya. 25 untuk batang 1 dan batang 2. Oh, di batang tarik. 25, 25. Oke. Nah, sudah selesai batang 1, batang 2. Apalagi ya? Oh, sudah semuanya. Oke, sudah selesai kita ukur. Saya lanjut pindah ke titik 18. Ini 314 sudah. Ini 19. Nah, kita pindah ke titik D ya. Karena ini 3 dan 14 yang belum diketahui. Titik I tidak bisa karena 9, 19 dan 14 yang belum diketahui. Oke, saya pindah ke titik D. Yang sudah saya ketahui adalah 2, 18. Berarti saya mulai dari batang 2 ya. Karena batang 3 saya belum ketahui. Saya mulai dari batang 2. Batang 2 saya tahu yang ini. Ya. Dia plus, berarti menjauh titik D ke arah sana. Berarti di gambar sini dia ke arah sana. Lalu di ujung batang 2 itu ketemu dengan batang 18. Benar, dia berarti ke 18 negatif ke arah bawah. Berarti juga ke arah bawah. Benar. Lalu di ujung batang 18 saya tempatkan gaya batang yang 14. Ini saya copy. Oke, saya taruh di ujungnya batang 18, berarti di sini. Lalu setelah batang 14 itu ada batang 3. Saya copy juga. Saya taruhnya tidak bisa di batang 14 ya, karena saya tidak tahu yang mana taruh di sini atau di ujung sana. Yang saya tahu batang 3 ini ketemu dengan ekornya batang 2. Batang 2 tadi ekornya di mana? Di sini kah? Atau di sana? Nah, kalau yang masih ingat tentu berada di sini ya. Oke. Nah, sekarang sudah selesai semua batangnya saya gambarkan, tinggal saya bikin poligon tertutup. Jadi antara batang 3 dan batang 14 harus saling ketemu, dan yang ketemunya itu berarti ini ke atas, yang sisanya batang 3 ini sampai ke sini. Oke. Jadi saya ketemukan batang 14 dengan batang 3. Oke, seperti itu. Ini saya buang juga. Nah, ini batang 3, ini batang 14. Oke. Ya, kita cek apakah membentuk pola
poligon tertutup, pertama mulai dari batang 2, 18, kemudian 14, kemudian 3. Batang 2 sampai sini, lalu batang 18, kemudian batang 14, kemudian batang 3. Oke, membentuk pola tertutup ya. Berarti keseimbangan titiknya tercapai. Oke, ini batang 3-nya cuma sampai sini ya. Cara penamaannya itu biasanya kita berikan tambahan seperti ini ya, supaya tahu batang 3 sampai di mana. Oke, nah ini saya edit ukurannya, saya samakan 0,3 ya. Oh, bukan arrow size ya, teksnya ya, 0,3. Oke, lalu saya edit yang tulisan ini, saya beri nama S3 batangnya terus. Oke, seperti itu. Lalu yang S14 yang ini saya copy sebelah sini untuk batang 14. Dia batang plus. Oke, sekarang saya ukur untuk batang 14 ini berapa ukurannya. Batang 14 2,5 saja. Iya, 2,5 ya. Kalau itu 20, oke. Yang jadi batang S3-nya 20 saja. Tadi sudah saya ukur juga ya. Ini 2,5. Jadi S14 kan batang 14 plus ya. Coba tadi sudah saya cek belum? S1, S2, S18, S14. S14 ke atas berarti menjauh titik. Ya, menjauh titik D ya. Kemudian batang 3 ke sana berarti menjauh titik D. Berarti S3 dengan S14 ya plus. S14 tadi 2,5 plus tarik berarti. Kemudian untuk batang 3 20. Oke. Lanjut. Nah, ini kita sudah selesai batang titik D, kita pindah ke titik E. Titik E yang saya sudah ketahui adalah 14, 8, lalu gaya 5 kN. 9 belum ketahui, 19 belum ketahui, jadi saya mulai dari batang 14. Setelah batang 14, batang 8. Nah, batang 14 plus berarti menjauhi titik I, berarti dia ke bawah. Di gambar sini dia harus ke arah ke bawah. Kemudian di ujung S14 ada S8. Nah, ini S8 sudah ketemu dengan S8. S8 negatif berarti dia ke atas. S14 ke bawah, S8 ke atas, lalu gaya 5 kN. Nah, gaya 5 kN kebetulan sama dengan ini, sama-sama 5. Jadi ini saya copy saja. Ekornya batang yang gaya 5 kN saya taruh di ujungnya batang 8. Jadi seperti itu, ya. Oke. Lalu setelah 5 kN batang 9. Nah, batang 9 kemiringannya sama dengan 8. Jadi saya boleh copy saja dari sini. Ya, karena saya belum tahu di mana, jadi saya taruh di tengah seperti ini. Oke. Lalu setelah itu batang S19. Ini saya copy. Nah, saya copy. Di sini saya tidak tahu taruh di ujungnya batang 9. Yang ini batang 9 ya, saya tidak tahu ditaruh mana. Tapi yang saya tahu pasti S19 ini harus ditaruh di ekornya S14. Tadi S14 ekornya di mana? Sebelah sini, sebelah sini. Yang kalau masih ingat, 14 itu plus loh. Jadi terhadap titik I menjauhi titik I. Berarti dia, kalau kita lihat gambar sini, dia menjauhi berarti dia ke arah bawah. Berarti ekornya yang di sini. Oke. Nah, ini batang S19, ini batang 9. Harus membentuk pola tertutup. Berarti ini harus ketemu ujung sini dengan ujung sini. Oke. Nah, sekarang yang sisanya saya buang. Yang ini tentu sisanya. Juga yang untuk yang di sini, yang ini sisanya ya. Kenapa? Karena ketemu dengan S14 ya. Oke. Sekarang kita cek apakah sudah membentuk pola tertutup. Kita mulai dari S14, 8, 5, 9, dan 19. S19 ke bawah, S8 ke atas, berarti ke atas sana. Kemudian yang 5 kilonewton, S9, kemudian S19. Kemudian S14. Oke, dia pola tertutup ya. Kalau masih bingung, ini saya bantu dengan gambarnya. Pertama S14 turun ke bawah, ya. Kemudian S8 naik ke atas. Kemudian yang 5 kilonewton. Kemudian yang S9 sampai sini, lalu S19. Nah, dia membentuk pola tertutup. Berarti sudah merupakan keseimbangan titik. Oke, saya hapus saja. Nah, sekarang saya perlu menentukan plus negatifnya ya. Untuk batang S9, dia turun ke bawah di gambar sini. Berarti kalau terhadap strukturnya, dia mengarah ke arah titik T. Titik I, berarti dia negatif. Lalu yang S19 di sini naik ke atas, ketemu dengan S19.
Berarti di sini kalau di gambar strukturnya S19 ke atas berarti mendekati titik I, berarti S9 dan S19 itu negatif. Ini saya bisa pindahkan, bisa copy dulu ke bawah untuk batang S9 dan batang S19. Ini 19, ini 9. Oke. Nah, sekarang saya ukur, saya ambil yang quick. Batang S19 ini dapatnya 7,71. 7,071 S19 7,071. Oke, ya 17,7071. Sekarang S9 16,771. Oke, 16,771 itu untuk S9. S9 6,771. 16 ya, kayaknya 16 tadi deh. 16. Oke, ya 16,771. Nah, kita sudah selesai untuk titik I. Kita sekarang pindah ke titik berikutnya. Di sini kita bisa pindahnya itu ke titik J ya. Karena yang di titik J ini 10 dan 15 saja yang belum diketahui. 9 sudah ya. 9 yang ini kan yang tadi. Oke, 9. Kita mulai dari titik J. Kita mulai berarti dari titik 9, batang 9, 15 belum diketahui, jadi mulai dari 9, kemudian 6 kN, kemudian S10, lalu S15. Oke, yang S9 negatif berarti menuju titik J, maka di gambar sini dia naik ke atas, kemudian beban 6 kN, beban 6 kN yang mana ya? Ini ya, yang 5, 6 kN yang ini. Ini saya copy kepalanya, ekornya, saya taruh di ujung S9. Nah, ini S9. Nah, ini gambarnya kalau di sini yang hijau ya. Hijau ini kan. Oke, ini saya samakan dengan sini warnanya supaya enak kelihatan. Oke, jadi setelah S9 batang 6 kN, kemudian batang 10. Nah, ini saya copy dulu. Saya copy, saya taruh di ujungnya gaya 6 kN, taruh sini dulu. Kita sementara numpang dulu. Belum tahu arahnya yang mana yang pas. Lalu kita pindah ke S15. S15 ini langsung saja saya taruh di ekornya S9. S9 mana ekornya di sini ya. Oke. Kok di situ? Iya kan, kan dia menghadap S9 kan negatif, berarti ke arah atas. Karena di gambar sini S9 negatif berarti menuju titik J. Nah, di sini ke arah atas, lalu gaya 6 kN, lalu gaya batang 10 dan batang 15. Nah, perpotongan antara batang 15 dan 10 tidak mungkin ke arah sana ya. Tentu ke arah atas begini. Karena kalau ke arah bawah sana dia menuju ke sana, menuju infinite to beyond ya. Yang ini juga infinite to beyond ya. Ya, saya bukan pecinta film tersebut karena ini, tapi istilah itu sudah sangat terkenal dari waktu masih film apa dulu, The Toy ya, Toy Story. Oke, lanjut. Nah, ketemunya di sini. Oke, ini saya break dulu. Nah, sekarang saya potong, saya buang yang ini, juga yang ini. Oke. Nah, ini saya dapat untuk gaya batang S10 dan ini gaya batang untuk S15. Nah, sekarang kita periksa apa yang mana negatif, mana yang plus. Kita tahu ini S9 ya, negatif ke atas, lalu 6 kN, lalu S10 dia ke atas sana, berarti di sini dia ke atas, ke arah J, ke atas ya, berarti negatif. Lalu dia turun ke bawah, ketemu lagi dengan S9. Di sini gambarnya berarti dia ke bawah, berarti menjauhi titik J. Berarti batang 15 batang tarik ya. Ah, matching ya. Di sini dia malah batang tarik, dia tertarik ke bawah ya. Unik ya. Biasanya batang 15 ini ketemu dengan yang sini langsung melawan si 6. Berarti dia harusnya batang tekan, tapi di sini terjadi batang tarik. Oke, nanti kita akan periksa ya apakah benar dia batang tarik tidak. Kalau nanti poligonnya terakhir, sama yang terakhir kita gambar, tiba-tiba tidak menutup ya, ada gapnya ya, ada semacam celah terbentuk, berarti tidak ada yang salah di gambar kita. Oke, kita berarti ini batang 10, batang 15 plus dan batang 10 itu negatif. Ini terakhir kita periksa ya. Taruh di mana simbolnya ini? Taruh sini aja ya. Ini batang 10 negatif.
dan batang 15 positif ya. Bisa copy di sini. Oke, batang 15. Oke, nah, sekarang kita ukur panjangnya. Seperti biasa pakai perintah measure geometry yang quick. Nah, batang 15 itu 9 kilonewton, bulat ya angkanya. Jadi batang 15 itu plus 9 kilonewton. Ya, 9 benar. Sekarang untuk yang batang 10, 16,71. Oh iya, sama ya. Kok bisa sama ya? Oh iya, karena dia di sini, titik sini ya, kiri kanan sama. Oke, simetris berarti. 16,771. Oke. Nah, sudah selesai saya ukur. Maka saya pindah ke titik berikutnya yaitu titik E. Karena yang E ini 3, 19, 15 sudah diketahui. Dari mana diketahui? Ya, lihat tabel aja ya. 3 sudah diketahui, 15 sudah diketahui, ya. 19 sudah diketahui. Ya, 3, 19 dengan 15 sudah diketahui ya, tinggal 20 dan 4. Oke, lanjut. Kita mulai dari batang 3 karena itu yang terakhir belum yang sudah diketahui. Kalau 4 belum ya. Jadi yang kita mulai dari 3, kemudian 19, lalu 15. Yang 3 mana tadi? Yang ini ya. Yang sepotong ini nih. Ini batang 3 ya. Oke. Batang 3, lalu batang 19. 19 mana yang ini? Oke. Batang 3 plus berarti benar ke sana. Batang 19 negatif. 19 negatif. Ke bawah berarti dia ke bawah di sini. Yang digambar sini berarti ke bawah benar. Lalu S19, S15. 15 ke atas. Benar ya? Ke atas. Ke atas. Lalu di ujung S15 saya gambar S20. S20 saya belum saya tahu nilainya berapa, jadi saya ambil dari sini. Saya taruh di ujungnya S15, berarti di sini. Oke. Lalu di ujung S20 saya gambar S4. Nah, ini di ujungnya ini saya tidak tahu mau taruh di mana. Tidak tahu di sini, tidak tahu di sini di mana. Tapi yang saya tahu dia berada di ujungnya batang 3, berarti di sini. Saya taruh di ujung batang 3 di situ. Oke. Nah, sekarang antara batang 3 dan batang 20 harus membentuk satu poligon tertutup ya. Yang memungkinkan itu ketemunya di sini ya. Nah, mungkin yang ini ke sana, ini ke sana ya. Nanti sama dengan kayak tadi infinite beyond ya. Oke. Jadi ini saya trim. Kalau ini juga saya trim. Ketemunya di sini ya. Ini saya buang juga. Ini juga saya buang. Oke. Jadi ini batang S4, ini S20. Oke. Kita cek apakah sudah benar membentuk apa dulu poligon tertutup enggak ya. Kita cek dari S3, S3 sampai sini ya. Lalu S19 sampai sini, kemudian S15 naik ke atas, lalu S15 S20. Lalu habis S20 S4. Oke, sudah menutup ya. Jadi 3 3 19 15 20 kemudian 4. Ketemu di ujungnya 3. Oke, sudah vektor tertutup. Jadi sini saya copy yang ini untuk memperjelas mana yang 4 ya. Ini saya tarik ke yang titik sini sampai sini S4-nya. Ini saya tarik sampai sini. Oke. Nah, ini saya ganti namanya S4. S4 plus enggak ya? Coba titik cek. S3 ya sampai sini, S19, S15, S20, S4. S4, oh iya, S20 ke bawah, negatif. Berarti S20 sama kayak S19 negatif. Nanti kalian akan terkejut ya, lihat kok mirip polanya kayak di cermin gitu ya. Ya itulah uniknya eh, apa namanya Cremona ya. Kita bisa melihat bentuknya. Kalau bentuknya cakep ya, itu berarti sudah benar. Kalau bentuknya agak aneh, jadi kacau-kacau begitu, berarti ada yang salah ya. Oke, sekarang kita tentukan ukurannya pakai measurement. Oke, yang kick. Quick. Ini ada 5,657. 5,657 untuk S20. S20 5,657. Oke. Kemudian untuk batang 3 tadi, batang 4.
Dia sampai di mana dia? Batang 4 itu cuma sampai sini loh. Ini gambarnya kebanyakan garis jadinya. Berapa nih? Nah, itu sudah muncul ya. 9 berapa nih? 19 ya. Jangan sampai di atas, sampai sini saja. Tuh. Nah, itu. 19 ya. Itu di dekat tulisan S3-nya. 19. Itu 19 ya. Oke, 19. Batang plus. Nah, sudah selesai dengan titik E. Kita bisa pindah ke titik berikutnya. Yaitu titik F belum bisa ya. Karena ada 16, 21 dengan 5. Jadi saya pindah ke K. Karena hanya ada 11 dengan 16 yang belum diketahui. Lalu saya mulai dari 20, dari batang 10, 4 kilonewton. Lalu 11 dan 16. Nah, yang saya sudah ketahui 20, yang ini. Setelah 20, lalu S10. S20, 10-nya yang mana tadi? Oh, ini ya. Saya lupa S10 yang ini. Oke, S20 itu batang negatif. Ya, batang negatif ya. Dia ke atas matematika. Oke. S10 juga batang negatif ke bawah. Yang di gambar sini ke bawah ya. Menuju titika, berarti di sini juga ke bawah sini. S20, S10, lalu di ujung S10 saya gambar S11. 4 kilonewton dulu ya, maaf. 4 kilonewton saya ambil yang dari sini gayanya. Yang ungu ini, apa yang kian bukan ungu ya. Yang kian. Saya taruh di yang ujungnya ungu sini ya. Karena tadi kan S20, lalu S20, lalu S10, ini kepala ekor, lalu batang gaya 4 kilonewton, kemudian baru S11. S11 dengan S10 miringnya sama. Jadi saya copy saya dari sini, saya taruh di ujungnya gaya 4 kilonewton seperti ini. Nah, setelah S11, lalu S16. S16 vertikal berarti saya copy saja yang ini. Nah, batang 11 ini saya tidak taruh di ujung yang di sini, tapi saya taruh di awalnya S20. Awalnya S20 di mana? Di sini ya. Oke. Nah, lalu antara batang 11 dengan batang 16 ini harus ketemu. Membentuk satu vektor tertutup ya. Jadi seperti ini. Oke, saya buang sisanya. Yang ini saya buang. Ya, seperti itu. Ini juga saya buang. Nah, seperti itu. Jadi mulai dari S20, lihat sini S20, S10, kemudian batang 4 kilonewton, lalu S11, kemudian terakhir S16. Ini S16 ya. Nah, dia membentuk vektor tertutup ya. Oke, aman. Nah, jadi yang ini saya kopikan untuk yang itu ya, yang ini ya, tulisannya. Ini saya geser lah, tidak kebaca kalau di situ. Seperti ini aja lah. Lalu ini saya copy untuk S11. S11 yang ini. Memang kalau sudah masuk ke Cremona harus lihat gambarnya itu jadi kayak tempat ini jadi susah untuk membaca. S11 itu batang negatif juga ya. Karena kalau kita lihat vektornya tadi, ini S20, kemudian S10, gaya 4 kilonewton, kemudian S10, 11, lalu S16. Ya, jadi batang gaya S11 ke atas, kalau di gambar sini S11 ke atas berarti negatif. Nah, negatif ini ya. Lalu S16 ke bawah. Di sini berarti ke bawah, berarti positif. Ya, oke. Jadi batang S16, S416 itu plus. Ya, ini kebanyakan garis. Oke, taruh begitu aja ya. Plus S11-nya negatif. Oke, seperti itu. Sekarang kita ukur measurement-nya. Quick. Yang S11 itu 21,243. Iya, benar. Sudah sampai di ujung sana. 21,243. Berapa tadi? S berapa ya? S11 ya? 21,243. Bisa lupa. 21,243. Oke. Pindah ke S16. 16 ternyata cuma 2 ya. Plus 16, 2. Oke. Kalau yang perlu diukur sudah ada ya.
Oke. Nah, sudah selesai untuk titik K. Kita pindah ke titik F. Titik F hanya 21 dan 5 yang belum diketahui. 16, 4 sudah. Nah, kita mulai dari S4 karena S5 ini belum diketahui. Jadi saya mulai dari 4, kemudian 16, lalu 21 dan 5. 4, yang 4 tadi mana? Dia berdatar. 4, ini S4 ya. Harus sampai sini. Lalu dari S4, 16 plus ke atas, benar. Lalu S21. Nah, S21 ini saya copy. Saya taruh di ujungnya kepala S2, S16. Saya taruh dulu sini. Ya. Karena kan tadi S4 ke atas, ke kanan kiri, kemudian S16 ke atas. Ya. Jadi kalau digambar sini S4, S16, lalu di ujungnya ada S21 ya. Kemudian saya lanjut dengan S5. S5 itu dia saya tidak mungkin taruh di S21, jadi saya bisa taruh di S4. Awalnya berarti di sini. Oke. Nah, sekarang antara batang S21 dan S5 ini harus saling menutup ya. Oke. Jadi ini harus saya bikin menutup. Nah, ini saya potong ini dulu. Dan dia harus menutup dari sini. Oke. Saya potong. Oke, maka ini adalah S5. Mana dia? Oh, belum sampai di sini ya, belum sampai menutup dia ya. Oke, sekarang sudah menutup. Jadi S4 yang tadi ya, yang di bawah tadi, ini S4. Mana dia? Wah, S4 sudah tumpang tindih garisnya ya, jadi sudah susah untuk seleksinya garisnya. Nah, yang jelas S4 sampai di sini ya. Karena ini S4, berarti dia sampai di sini ya. Lalu S16, kemudian S21, lalu S5. Oke, nah dia membentuk vektor tertutup ya. S4 sampai sini, S16, S21, S5. Oke, jadi S5 dia sampai di situ ya. Ini saya copy dari bawah sini supaya sini aja lah. Nanti kita atur ya. Setelah selesai gambar semuanya kita atur kembali. Oke, jadi S5-nya dia sampai di sini. Panjang ya. Itu S5. Lalu ini S21. Nah, ini S21 ya. Nah, gambar ini sudah mulai rumit ya. Mulai aneh-aneh begitu ya. Oke, S5 itu panjang dari sini sampai sini. Kita ukur jaraknya ya. S5 plus ya. Karena dari S4, kemudian S16, kemudian S21, S5. S5 berarti gambar sini menjauh ya, titik F. Sedangkan S21 ini ke bawah, berarti S21 negatif karena menuju titik F. Nah, sekarang kita ukur panjangnya. Untuk S5 ini panjangnya dari sini sampai sini. Itu nilainya 23 ya. 23. Oke. Lalu kemudian S5, S21, 4,472 minus S21, iya S21. Berapa tadi? 4,472. 4,472. Oke, lanjut. Nah, titik F sudah, kita bisa ke titik L. Nah, ini gambar ini yang di sini sudah jelas saya titik 17 ini batang 17 0 ya. Ya, kalau kita lihat di sini kan sama dengan yang batang 13 tadi ya. Yang 13 ini kan 0 tadi kita ketemu otomatis di sini 17 juga 0 ya. Karena sifatnya sama dengan tadi di titik berapa tadi? Di S13 tadi ya. Oke, berarti S5 nanti sama dengan S6. Yang kita perlu hanya S12 sekarang yang perlu dicari. S5 sama dengan S6. Ya, jadi S5 ini bisa kita tulis saja langsung sini. S5 itu sama dengan S6. Oke. Lalu sekarang tinggal kita gambarkan S12. Nah, di sini S12 kita mulai dari titik L.
Yang kita ketahui sekarang ada 21, 11, lalu 4. Sekarang saya mulai dari 21 ya. S21 yang ini tadi. Nah, ini ya S21 dia negatif berarti menuju titik L ya. S21 kemudian ada S11, S11 negatif juga berarti menuju titik L. Ini dia. Tentang S11-nya ya, yang ini. Lalu setelah itu 4 kilonewton. Berarti ujung ini saya kopikan 4 kilonewton yang warna orange ini. Oke. Saya taruh di ujungnya S11. S11-nya yang mana yang ini ya. Sampai sini. Oke. Lalu di ujung S11 saya gambar S12. S12 itu kemiringannya sama dengan S11, sama-sama miringnya begitu. Jadi saya bisa copy dari S11 ini. Saya taruh di kepalanya gaya 4 kilonewton. Oke, lalu di gaya 4 kilonewton harus ketemu dengan S21. Berarti yang S21 ini harus ketemu dengan ini. Nah, kita cek ya, benar nggak? Apakah ketemu enggak ya? Nah, ini saya coba perpanjang nanti sampai sini nanti, yang ini. Saya lihat apakah ketemu pada titik tersebut. Saya zoom. Oke, benar ya, ketemu ya. Titik sini ya. Oke, berarti benar. Berarti gambar kita benar ya. Karena dia close-nya itu pas ya. Closing langsung di titik yang kita cari ya. Ini saya bisa buang yang ini. Oke. Jadi yang S21 ini ya, ini ya, kemudian S11 yang ini, kemudian G4 kilonewton, lalu S12. Ya, foto tertutup ya. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat plus negatifnya. S21 negatif, berarti dia ke atas, seperti ini ya ke atas. 1, S11, kemudian G4 kilonewton, kemudian S12. S12 ke atas berarti ini negatif. Oke. S12. Saya copy ini ke sini. Ini S12 negatif. 12. Oke. Nah, sekarang saya measure ukurannya. 25,715. S12 25,715. 715 ya. Negatif ya. Oke. Berapa tadi? 25,715. 25,715. Oke, S13 0 ya. Jadi kalau 0 enggak usah ditandai di sini ya. Diberikan tanda negatif apa tanda ini begitu. S13 dengan S berapa tadi? S17. S17 ini juga negatif. Apa 0. Nah, sekarang S5 sama dengan S6. 23. Nah, sudah selesai ya. S5 sama dengan S6 kan. Nah, kalau kita lihat tabel ini kita sudah selesai ya. Ini sudah selesai. Ini sudah terisi. Ini sudah terisi. Ini sudah terisi. Ini sudah terisi. Oke. Nah, sudah selesai sebenarnya ya. Nah, sekarang kita masih perlu cek ya. Apakah nanti dengan adanya VB, nanti apakah dia masuk ya. Kita coba masuk ke titik B. Titik B kita mulai dari VB-nya, belum, anggap VB belum diketahui ya. Kita mencari benar tidak VB-nya. Kita mulai dari S6. S6, kemudian S12, lalu 2 kilonewton, lalu tutup nanti dengan VB. Kita mulai dengan S6. S6 saya tahu ini sama dengan yang sini ya. Lalu sampai sini. Setelah S6, kemudian S12. S12 yang ini. Oke, S6 itu plus ya, berat ke sana. S12 negatif, berat ke bawah. Oke, S6 di sini ke atas, ke kanan, ke kiri. Lalu S12 turun ke bawah. Kemudian gaya 2 kilonewton. Oke, jadi di ujung S12 saya beri gaya 2 kilonewton. Saya ambil pangkal ujungnya. Awalnya saya taruh di ujung kepalanya S12. Oke. Lalu setelah 12 VB. Nah, VB itu saya tahu panjangnya dari sini sampai ke sini. Oke. Nah, ini ujungnya si VB atau ekornya VB ini saya taruh di kepalanya 2 kilonewton. Nah, sekarang kita lihat apakah batang yang VB ini ketemu dengan S6. Batang S6 mana yang ini ya. Oke. Nah, dia ketemu dengan, nah ini dia.
Waduh, sebentar ini ada sedikit pergeseran ya. Oh, bukan yang putih yang satu itu karena yang ini ya. Karena yang si di sini. Tuh, dia ada yang bergeser sedikitnya. Oke. Jadi untuk VB ini yang di sini saya lihat ya. VB-nya nih sudah benar ya satu garis. Kalau saya cek dengan garis lurus, nah benar ya. Oke, berarti dia menutup satu vektor yang utuh ya. S6, apa iya S6, S6, kemudian habis S6 itu S12 yang ini, lalu yang 2 kilonewton, lalu yang VB. Oke, dia menutup satu kurva ya. Nah, sudah selesai kremona kita. Seperti ini bentuknya ya, dan nilai-nilainya sudah kita peroleh juga. Ini hasilnya. Oke. Nah, eh, demikian untuk menentukan kremona atau gaya batang untuk beban vertikal ini. Berikutnya kita ada untuk beban miring. Nah, sayangnya waktunya sudah tidak cukup lagi. Saya nanti akan pertimbangkan apakah akan ada tutorial untuk yang beban miring ini. Karena pada intinya cara pembuatan kremonanya sama ya. Mau bebannya seperti apa sama, kita tinjaunya titik per titik. Jadi pasti di sini mulai dari titik A. Cuma di sini ada tambahan HA ya. Jadi VA A yang 1 kilonewton, kemudian batang 7, kemudian batang 1. Selesai batang A, kita pindah ke titik C. Titik C ini sudah kita tahu ya 13 nol. Ya, jadi bisa 1 dan 2 sudah jelas sama, bisa langsung ke titik H berarti. Batang H itu mulai berarti dari 7, kemudian 2 kilonewton, kemudian 8, kemudian 16. Terus seperti itu. Dengan konsep yang pasti dia harus menutup poligon tertutup. Kepala dan ekor ketemu, kepala dan ekor ketemu, lalu akhirnya semuanya ketemu dalam satu rangkaian tertutup. Caranya seperti itu untuk membentuk kremona. Jadi pada intinya sama kembali dengan mana kayaknya. Ah, di sini ya. Nih, terserah dia mau seperti apa bentuknya, mungkin tidak seperti ini sekali atau tidak seperti ini sekali. Yang jelas dia harus kepala dan ekor ketemu, kepala dan ekor ketemu, kepala dan ekor ketemu. Gitu terus disambung dengan rangkai-rangkai hanya saat menjadi poligon tertutup. Bukan seperti ini bukan poligon tertutup karena ini ekor dengan ekor ketemu. Ya, ini resultan ini berarti. Kan termasuk rangkaian dari vektor ini ya. Ini adalah resultan atau jumlah dari ini tambah ini tambah ini tambah ini tambah ini. Hasilnya ini. Kalau di sini ini tambah ini tambah ini tambah ini tambah ini tambah ini ketemu langsung sini berarti nol. Tidak ada resultan. Ya benar karena keseimbangan tidak ada gaya resultannya karena dia saling menghilangkan sehingga menjadi nol. Kalau tidak nol berarti tidak seimbang. Oke, jadi untuk yang gaya miring ini juga sebenarnya tidak ada masalah. Caranya sama, cuma mungkin karena gayanya miring ini juga nanti miring-miring begini ya. Ini untuk gaya yang miring ke atas nanti ada atau kalau saya ketemukan yang gambar ini ya, yang beban ini saya taruh sini dulu. Kemudian beban ini saya copy juga. Dia akan ketemu begini nanti gaya yang ini ya. Oke, gaya-gayanya. Lalu yang untuk VA dan VB mana tadi VA dan VB yang ini ya. VA, VA, VB, lalu HA ya. Nah, ini akan ketemu nanti. Ketemunya di mana? Ketemunya adalah pada resultan ya. Sini. Nah, seperti itu. Jadi ini HA-nya, ini VA-nya, ini VB-nya. Lalu nanti gaya batangnya muncul di sebelah sini ada, nanti ada yang sebelah sini. Yang sebelah sini tentu yang berhubungan dengan gaya miring ini. Berarti sebelah sini nanti. Lalu akan ketemu dengan gaya yang miring sebelah sini, batang-batang yang sebelah sini nanti muncul sebelah sini. Nanti dia akan atau dia nanti malah ke atas begini, nanti dia membentuk suatu pola yang maksudnya ada cantik-cantiknya ya. Ini kan cantik ya polanya ya. Maksudnya dia membentuk satu bentuk yang ada pattern ya, ada mau ada apa namanya bentuk. Nanti yang juga di sini akan ada bentuk yang kelihatan ya. Oke. Saya rasa tidak ada lagi yang perlu disampaikan. Saya cukupkan sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.